Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Sefanya 3 ayat 9-20. Judul renungan kita adalah rendah hati dan lemah. Kita kerap mendengar nasihat untuk selalu berpikiran positif, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan dilarang menyerah agar kita mampu bangkit dari keterpurukan. Kemudian kita diminta untuk terus giat dan melakukan segala upaya agar hidup kita mengalami perubahan. Kita terus didorong untuk tidak menjadi pribadi yang lemah dan selalu optimis. Dunia mengajarkan bahwa orang-orang yang kuatlah yang akan menang. Namun Nabi Sefanya menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan umat Tuhan agar mereka terbebas dari keterpurukan yang terjadi. Sungguh menarik ketika memahami bahwa Tuhan justru tidak memulihkan kehidupan umat yang merasa dirinya kuat, berhikmat, dan mampu membangun kejayaannya sendiri. Tuhan justru memulihkan umat yang rendah hati dan lemah. Sefanya berkata bahwa mereka adalah sisa, artinya bagian kecil dari Israel, ayat 13. Tidak banyak dari umat Tuhan yang rendah hati untuk mengakui bahwa dirinya lemah. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan sehingga mereka pun dipulihkan. Tuhan bergirang melihat kerendahan hati mereka dan Tuhan membuat mereka umat yang ternama dan terpuji di antara segala bangsa. Ayat 20. Seorang yang rendah hati dan merasa diri lemah bukanlah orang yang mengasihi diri sendiri. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Karena merasa lemah, mereka selalu mencari pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan dengan kerendahan hati dan membangkitkan mereka dari keterpurukannya. Tetapi orang-orang yang angkuh direndahkannya. Saat kita berada dalam keterpurukan, kita dapat memilih tetap merasa diri kuat atau merasa diri lemah dan mencari pertolongan Tuhan. Oke, begitu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya. Ketika kehadiran Tuhan menjadi penghiburan bagi umat manusia. Oke, mari kita lihat. Sefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-20. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Yehova, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia orang-orang akan memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melihat kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yakni Yahweh, ada di antaramu dan engkau tidak akan takut pada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Yahweh Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan bersukacita, dia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengadakan malapetaka daripadamu. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang dan mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka akan mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa di muka bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Oke, sekarang ayat 9 berbicara tentang lidah atau bibir yang dipulihkan, gitu ya. Jadi sebelum mengenal Tuhan, mulut bibir ini digunakan secara sembarangan, gitu. Digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor, makian, sindiran, atau hal-hal negatif lainnya. Biasanya orang yang mulut bibirnya demikian itu sulit sekali untuk memuji atau memuliakan nama Tuhan. Atau kalaupun dia suka menyanyikan lagu rohani, maka apa yang diucapkannya atau dinyanyikan tidaklah keluar daripada hati yang paling dalam.
Jadi dia istilahnya mendua hati, gitu ya. Saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan yang berhubungan dengan bibir. Kolose 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Saudara, ini komunikasi ini dengan menguatkan saling nyanyian rohani, pujian, bukan makian ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, bibir mulut kita ini harus senantiasa mengucapkan syukur senantiasa. Ya toh? Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita ucapkan senantiasa? Yang selalu kita ucapkan. Apakah selama ini ucapan kita didominasi oleh keluhan? Apakah selama ini ucapan kita didominasi oleh sumpah serapah? Ataukah selama ini ucapan-ucapan kita itu selalu didominasi ngerasani orang lain? Mempergunjingkan orang lain? Saudara, firman Tuhan pada hari ini di Kolose pasal yang kelima ayat 20 menegur kita semua. Ucapkanlah syukur senantiasa. Saudara, untuk bisa mengucapkan syukur senantiasa, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita tahu bagaimana mengidentifikasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Toh. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita tidak tahu betapa besar Tuhan itu mencintai kehidupan kita. Betapa besar Tuhan itu mempedulikan dan bekerja dan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kalau kita gagal untuk mengidentifikasikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan. Ayat 10 ya. Dari seberang-seberang sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku. Oh, ini luar biasa ya. Ternyata pada zaman perjanjian lama nama Yehova sudah tersebar sampai Afrika Timur, yaitu di daerah Ethiopia. Tugas kita adalah untuk membawa nama Tuhan sampai ke ujung dunia. Kesaksian hidup kita hendaklah memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dimanapun kita ditempatkan, maka kita harus menjadi kesaksian yang hidup bagi Kristus. Saudara, ini harus penting sekali ya. Dimanapun kita ditempatkan, maka kita harus menjadi kesaksian yang hidup bagi Kristus. Jangan sampai menjadi kesaksian yang mati atau tidak bersaksi sama sekali. Kita harus menjadi kesaksian yang hidup. Tak bisa bertahan di tengah kekudusan Tuhan. Saudara, di ayat 11 dikatakan gini, engkau tidak akan dapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Seorang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan pernah memiliki kesadaran bahwa dirinya itu berbuat dosa kepada Tuhan. Ya toh? Ini ya, tidak mendapat malu, tulisan warna merah ya. Karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Tidak punya malu. Orang tidak kenal Tuhan, tidak punya malu ketika berbuat dosa. Tapi seorang yang lahir baru pasti memiliki rasa guilty feeling, perasaan bersalah. Nah, seseorang itu harus lahir baru terlebih dahulu. Dan paradigmanya diubahkan. Paradigma itu cara pandangnya ya. Diubah terlebih dahulu, barusan dia bisa memiliki sensitivitas rohani. Selama hati orang itu tidak pernah disentuh Roh Kudus, maka selama itulah orang tersebut tidak akan pernah rindu terhadap hal-hal rohani. Tuhan juga tidak menyukai kesombongan ya. Yang kalimat berwarna biru dikatakan, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Berarti Tuhan tidak menyukai orang-orang sombong, itu disingkirkan kok. Bahkan Tuhan tidak menginginkan keberadaan orang sombong. Perhatikan kata kerja, menyingkirkan orang-orang congkak. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, maka segala kecongkakan dan kesombongan akan sirna dan musnah, alias tidak bisa bertahan. Itu kalimat terakhir ya. Engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Apakah yang bisa dibanggakan oleh seorang manusia jikalau dia berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Itulah sebabnya engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Engkau mungkin saat ini sombong karena engkau tidak memperbandingkan dirimu dengan Tuhan. Engkau mungkin banyak membandingkan dirimu, pencapaianmu,
prestasimu, kekayaanmu dengan orang-orang di sekelilingmu. Tetapi bandingkanlah kekayaanmu dengan kekayaan yang Tuhan miliki. Engkau tidak ada apa-apanya. Tuhan yang memiliki bumi ini, engkau hanya memiliki mungkin, kalaupun engkau paling berkuasa, memiliki daripada pulau mungkin, ya toh. Orang-orang kan bisa beli pulau, kadang mungkin bisa beli kota, mungkin yang sangat kaya, atau ya beli negara mungkin misalkan, ya. Tetapi sekaya-kayanya manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di ayat yang ayat 11 bagian yang kalimat terakhir ya. Engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Kecongkaan itu tidak akan memiliki arti apapun jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang luar biasa. Musuh pelayanan ini merasa sendirian dalam medan pelayanan. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan akan memelihara sekumpulan orang benar yang tetap setia kepada kebenarannya. Ya, ayat 12 dikatakan jelasnya. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan dalam nama Tuhan. Jadi, Tuhan memelihara, walaupun tidak banyak. Karena dikatakan ayat 13 itu sisa Israel. Berarti sisa memang tidak banyak ya. Tapi kalaupun tidak peduli banyak, tidak banyak. Dalam kasus ini memang tidak banyak. Tetapi Tuhan tetap, apa ya istilahnya ya, memelihara sekumpulan orang yang benar, yang tetap setia pada kebenarannya. Nah, hal ini sangat menghibur orang percaya. Karena dia tidak sendirian dalam menghadapi tantangan iman di dunia ini. Saudara, kalau misalkan kita merasa sendirian ya, seperti Nabi Elia, maka hal itu pasti akan melemahkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Elia itu merasa sendiri dalam perlawanannya kepada nabi-nabi Baal. Tapi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18, Tuhan menjawab, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, ketika Elia ini merasa sendirian, berjuang seorang diri melawan nabi-nabi Baal, ternyata ada 7.000 orang yang jumlah yang lumayan banyak ya, yang cara pandangnya itu seperti Elia, hanya saja Elia itu tidak tahu. Jadi jangan sampai kita tuh merasa sendiri dalam pelayanan, sehingga kalau Anda merasa sendirian dalam pelayanan, Anda akan merasa hopeless, dan itu akan menurunkan produktivitas Anda dalam melayani Dia. Kebebasan yang sejati dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertembik-soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Nah, ini ada suatu nuansa sukacita ya, suatu sukacita yang luar biasa terjadi. Ketika apa? Ada kebebasan, ini penting. Bangsa Israel merasakan kebebasan ketika raja yang memerintah adalah Yehova, bukan yang lain. Bukan bangsa lain. Kalau diartikan secara rohani, bukan hawa nafsu kita yang memerintahkan kehidupan kita. Bukan keserakan kita yang memerintah kehidupan kita. Bukan kesombongan kita yang memerintah kehidupan kita. Tetapi yang memerintah kehidupan kita itu adalah Mesias itu sendiri. Yesus itu sendiri. Sudahkah kita merasakan kebebasannya sejati? Kalau belum, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita? Karena tidak ada kebebasan sejati kalau Kristus tidak hadir dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi ya. Tidak ada kebebasan yang sejati kalau Kristus tidak hadir di dalam hidupmu. Tidak ada. Atau dengan kata lain, kebebasan yang sejati hanya bisa terjadi ketika Kristus hadir di dalam hidupmu. Penyebab kita masih terbelenggu dan tidak mengalami kebebasan sejati adalah karena ada penjara-penjara dosa yang masih menghimpit kehidupan kita. Karena kunci penjara, yakni Yesus Kristus, belum kita terima dalam kehidupan kita. Maka terimalah Kristus dalam kehidupanmu, dan Anda akan merasakan kebebasan yang sejati. Ketika kehadiran Tuhan menjadi penghiburan bagi umat manusia, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Yahweh Elohimu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Saudara, ini adalah penghiburan yang luar biasa.
Apakah ada ketakutan dari diri kita ketika menghadapi kehidupan ini? Ataukah kita dengan gagah perkasa menghadapi kenyataan kehidupan ini? Fakta kehidupan ini terkadang tidak berpihak pada diri kita, sehingga ada banyak rencana kita yang gagal, dan itu pasti akan membuat kita sedih. Tetapi ayat 17 jelas berkatakan, Yahweh Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Saudara, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Dia akan menjadi penghiburan bagi umat manusia. Manusia lama kita mungkin lesu. Manusia lama kita mungkin tidak bergairah. Tetapi di dalam Kristus, oleh kasih-Nya yang memperbaharui, maka kita akan segar di dalam Tuhan. Dan kita akan turut bersorak-sorai bersama-sama dengan Dia. Undanglah Kristus itu hadir dalam kehidupanmu. Hendaklah senantiasa Tuhan hadir dalam setiap segala perkara apa yang kau lakukan. Entah itu pada waktu engkau memulai hari, tengah hari, malam hari, dimanapun, hendaklah Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupanmu dan memberkati engkau. Oke, berikutnya, kedahsyatan Tuhan dalam memulihkan kondisi umatnya. Seperti pada pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Saudara, apa sih yang lebih berbahagia dari seorang yang diangkat malapetakannya dari kehidupannya? Tidak ada. Ya toh? Ini berita yang wow banget gitu ya. Luar biasa. Biasanya ngalami malapetaka. Biasanya hidup merasa terkutuk. Tapi ketika malapetaka itu diangkat, ketika Tuhan membebaskan semua beban kita, maka kita akan bersorak-sorai kegirangan. Bahkan Tuhan juga tidak tinggal diam loh ya, terhadap pihak-pihak yang tidak suka sama kita. Saudara perhatikan baik-baik ayat 19. Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Bertindak. Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Dia akan mengalahkan segala musuh-musuh kita. Jadi Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi daripada bangsa Israel, kaum pilihannya. Dan He do the same things for us. Dia melakukan hal yang sama terhadap kita. Oke, 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku akan mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Bangsa Israel yang terserak di Babel, Persia, Mesopotamia akan kembali ke tanahnya, yaitu di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan pada bangsa Israel. Saudara, hari ini kita bisa melihat masih ada bangsa Israel. Sebuah bangsa yang tidak punah, sekalipun sudah hidup berabad-abad lamanya. Ribuan tahun sudah hidup. Ya toh? Bangsa Israel ada, itu sudah ribuan tahun. Sampai sekarang Tuhan tetap pelihara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap berpegang pada janjinya. Tuhan tetap berpegang pada bangsa pilihannya. Saudara-saudara, ketika Tuhan berkenan, ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita harus mempergunakan kesempatan itu sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai sarana untuk memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Kiranya kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan dalam setiap aspek kehidupan kita membuat kita semakin mengasihi, mencintai Dia, sehingga kita bisa mengalami suatu kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.